Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Edmisa, channel yang berbagi informasi tentang dunia pendidikan, khususnya pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan berbagi informasi atau membahas satu hal berkaitan dengan dana pensiunan atau pesangon yang rencananya akan diberikan oleh pemerintah kepada para pensiunan PNS yang katanya nilainya 1 miliar rupiah. Pemerintah telah menjanjikan skema pemberian dana pensiun bagi para pensiunan PNS sebesar 1 miliar rupiah. Janji ini telah dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan PNS yang telah berdedikasi selama bertahun-tahun. Namun, sayangnya janji ini belum juga direalisasikan. Para pensiunan PNS telah menunggu dengan sabar dan penuh harapan, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa janji ini akan segera direalisasikan. Para pensiunan PNS sangat berharap bahwa janji ini akan segera direalisasikan. Mereka telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka untuk melayani negara dan rakyat, dan sekarang mereka membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu kebutuhan yang paling mendesak adalah untuk membayar hutang yang banyak. Banyak para pensiunan PNS yang memiliki hutang yang besar karena biaya hidup yang tinggi dan pendapatan yang tidak mencukupi. Dengan adanya dana pensiun sebesar 1 miliar rupiah, para pensiunan PNS dapat membayar hutang mereka dan memiliki kehidupan yang lebih sejahtera. Mereka dapat menikmati masa pensiun mereka dengan tenang dan bahagia tanpa harus khawatir tentang keuangan mereka. Namun, sampai saat ini janji pemerintah masih belum direalisasikan. Para pensiunan PNS masih terus menunggu dengan sabar dan penuh harapan. Semoga saja janji ini akan segera direalisasikan, sehingga para pensiunan PNS dapat menikmati kehidupan yang lebih sejahtera. Itu program juga dari PT Taspen dipotong 4,75%. Nah, isinya gimana nanti untuk membayar pensiun bulanan. Jadi Bapak Ibu sekalian dapat hak bulanan, dibayarkan utuh. Itu dibayarkan selama Bapak Ibu masih hidup. Nah, nanti besaran nilai pensiun bulanannya berapa? Nanti ada hitung-hitungannya lagi. Pasti nggak lebih gede daripada yang Bapak Ibu terima pada saat masih aktif tentunya. Nah, nanti ada perhitungannya biasanya 75% dari masa kerjanya 30 tahun menjadi PNS. Nah, selanjutnya pas udah dapat pensiun bulanan nih Bapak Ibu sekalian, nanti apabila Bapak Ibu sekalian mengalami kecelakaan atau mengalami kejadian meninggal dunia, nanti akan ada uang duka wafatnya. Nah, uang duka wafat itu diberikan kepada ahli warisnya. Besarannya 3 kali gaji dari pensiun bulanannya. Nah, selanjutnya setelah dapat uang duka wafatnya, dapat ahli warisnya pensiun terusan selama 4 bulan. Nah, jadi memang program kita benar-benar dibuat untuk mensejahterakan penerima program THT dan pensiun kepada ahli warisnya juga untuk membagikan legacy, intinya warisan. Nah, selanjutnya masuk ke pensiun terusan ya. Pensiun terusan tadi dibayarkan selama 4 bulan. Setelah dibayarkan selama 4 bulan, setelah tahun bulan kelimanya gimana? Nah, setelah bulan kelimanya dia nanti dapat gaji janda, duda, dan yatim. Nah, gaji janda, duda, dan yatim itu besarnya 36%. Jadi yang tadi 75% dapat pensiun bulanannya, setelah turun ke janda, duda, dan yatim, nilainya jadi 36%. Tapi dibayarkannya sampai kapan? Full. Dibayarkannya sampai seumur hidupnya. Tapi dengan catatan janda, duda, dan yatimnya itu tidak menikah kembali. Kalau untuk yatim itu ada batasan di usia 25 tahun. Jadi benar-benar fasilitas program dari PT Taspen ini yang sudah diatur oleh pemerintah ini memang gunanya untuk memberi penghargaan kepada para ASN semua. Gibran tepat sekali bertanya bahwa seluruh premi yang kami terima kalau terkait pensiun kita jadikan cadangan, karena
Taspen itu klaimnya untuk kondisi THT itu adalah 100%, sehingga kami membentuk cadangan. Dari mana kami memperoleh pendapatan? Dana yang ada terakumulasi itulah yang kita tempatkan dalam bidang investasi, dan hasil investasi itulah yang menjadi pendapatan dari PT Taspen. Dari sisi lain, kami memperoleh penggantian biaya operasional dari pemerintah yang kita peroleh dari pembayaran pemerintah kepada kita sebagai pengelola dana pensiun. Seperti itu. Bung Arif, ada yang mau dielaborasi seperti apa? Kalau bicara aset allocation, ini kebanyakan investasinya di mana Pak Taspen? Kan kalau secara konvensional biasanya banyak di instrumen yang minim risiko, misalnya properti, kemudian mungkin juga obligasi pemerintah. Tapi untuk Taspen bagaimana? Portofolionya terbanyak di mana dan apakah akan ada perubahan ke depan? Ini menarik ya. Taspen itu menerima premi kurang lebih 8 triliun per tahun. Tapi harus membayar klaim 11 triliun per tahun. Jadi ada gap yang cukup besar. Gap itu ditutup dari mana? Dari investasi. Jadi kita mempunyai arahan investasi dari Kementerian Keuangan, antara lain didistribusikan dalam surat berharga pemerintah, obligasi termasuk surat berharga pemerintah tentunya di situ. Kemudian ada saham, ada deposito, ada kurang lebih 10% investasi langsung. Yang dimaksud investasi langsung adalah kami boleh melakukan invest untuk membuat bisnis-bisnis anak-anak perusahaan yang ada, tapi selama ini selalu ikut dengan core bisnisnya Taspen. Misalnya kami punya Taspen Life. Taspen Life itu adalah perusahaan yang men-top up asuransi bagi pegawai negeri sipil yang ingin sedikit lebih besar. Kami mempunyai Bank Mandiri Taspen, itu kerjasama antara Mandiri, Bank Mandiri dan PT Taspen ini untuk penyaluran pembayaran. Kami punya saham cukup kecil di beberapa perusahaan-perusahaan yang lain. Yang sedikit besar itu adalah Taspen Property, karena kami punya beberapa lahan yang kami kembangkan sebagai bisnis properti, yang semua itu menjadi sumber pendapatan menutupi defisit transaksi yang ada di Taspen. Oke, seperti itu Pak. Tapi saya ingin ingatkan ya kita semua bahwa tadi pertanyaan Pak Gibran yang bagus sekali, bahwa ada kepastian nggak kita akan bayar. Saya ingin mengatakan bahwa seluruh premi yang kami terima itu dijadikan cadangan untuk membayar kewajiban kami. Pendapatan yang kami peroleh dari pengelolaan cadangan-cadangan ini yang sudah terakumulasi kurang lebih 250 triliun rupiah. Di manfaat pasti menjadi iuran pasti. Sehingga tentu dana kelolaan PT Taspen ke depan sangat besar karena nilai yang preminya meningkat dari 4,25 menjadi 7,5. Kemudian ada premi pemberi kerja, sehingga total preminya kurang lebih 15% kali total pendapatan atau take home pay. Ini transformasi yang cukup besar, dan insya Allah para pensiun lagi tidak lagi harus memperoleh pensiun bulanan yang sangat rendah. Kalau hari ini kita lihat bahwa orang yang biasanya dapat 100 tapi setelah pensiun itu dapatnya 20 sampai 30. Ini satu drop penghasilan yang cukup tinggi. Nanti ke depan tentu tidak bisa seperti itu lagi. Sambil menunggu proses nilai pensiun bulanan yang tinggi, kami juga melakukan kerjasama dengan berbagai Pemda, berbagai lembaga, melakukan pelatihan. Kita sebut dengan wirausaha pensiunan. Jadi mempersiapkan para pensiunan untuk menjadi wirausaha, mengajak, memberi bekal sehingga mereka punya motivasi dan ingin menjadi entrepreneur, di mana salah satu ciri dari entrepreneur itu orang mengorbankan senilai asetnya untuk berusaha, dan ini ada unsur risiko yang ada di dalam sehingga tentu perlu persiapan yang lebih baik.
Baik, apakah sistem pembayaran yang baru ini nanti dampaknya seperti apa bagi aparatur sipil negara? Apakah akan ada iuran tambahan atau kapan waktunya mereka akan membayar iuran tersebut? Peraturan yang baru nanti adalah premi yang dibayar akan semakin besar karena itu 7,5% dikali take home pay. Kemudian akan ditanggung oleh ASN gitu ya Pak? Oleh perorangan. Kemudian pemerintah sebagai pemberi kerja menanggung atau menyetor 7,5% sehingga total 15. Kalau saat ini berapa Pak? Kalau saat ini total keseluruhan THT dan pensiun 8%. Dan itu oleh negara? Itu oleh negara. Jadi nanti ke depan itu ada share pemerintah tapi ada share dari peserta yang lebih besar. Ke depan nanti nilai pensiunnya juga lebih tinggi dan kita mengenal nanti adalah iuran pasti. Iurannya pasti, manfaatnya berdasarkan asumsi yield investasi yang ada di Pak, sedikit saja Pak, kalau misalnya sebelumnya kan 8% oleh negara, nanti ini 7,5% negara, 7,5% oleh individu ASN Pak. Berarti kan melekat sebuah tanggung jawab juga Taspen untuk pengelola dana yang dimiliki ASN. Nanti pengelolaannya akan ada perubahan secara signifikan nggak Pak untuk pengelolaan dana tersebut? Dan targetnya berapa besar dana kelolaannya nanti? Tentu ada perubahan yang cukup drastis. Dari segi risk management pengelolaan keuangan itu tentu harus lebih kuat. Kemudian nilai investasi yang dikelola jadi besar dan tentunya don't put your eggs in one basket. Ini kan kayak Warren Buffett ya, don't put your eggs in one basket. Iya, jadi bagaimana strategi investasi yang benar tentu dibutuhkan dan profesionalisme Taspen juga harus kita tingkatkan. Demikian tadi Bapak Ibu semuanya informasi telah kita sampaikan, semoga ada manfaatnya dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.